Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yadi Aprianto SPD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 7 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video ini merupakan video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2016. Video ini masih membahas subbab aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Pada video pertama kita sudah membahas pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Pada video kedua kita sudah membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sedangkan pada video ketiga kita sudah membahas mengenai aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Pada video keempat kali ini kita melanjutkan pembahasan subbab ketiga, yaitu aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Bagian yang kedua adalah aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. Yang poin A, ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Poin B, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.
Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Poin C, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari private liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama-sama atas dasar kekeluargaan, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil. Namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Poin D, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau disingkat ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Poin E, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolesos Bud Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai
tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visioner wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Sedangkan yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau Sishankamnas, dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Pada video terakhir dalam bab 7 ini, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai hubungan antar gatra dari subbab ketiga yang belum kita bahas, dan akan kita bahas pula subbab terakhir dari bab 7 ini, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.